Harga pangan semakin meroket dan belum ada tanda-tanda turun. Pedagang dan pembeli menjerit, namun Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia harus bersiap menghadapi krisis pangan yang lebih dulu melanda banyak negara. Harga bahan pangan terus menanjak. Setelah minyak goreng kemasan, daging sapi, daging ayam, ikan, dan telur, kini sayur mayur juga meroket. Harga cabai rawit merah bahkan menembus angka Rp110.000 per kilogram. Penjual dan pembeli sama-sama menjerit. Namun Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang mengatakan, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus siap menghadapi situasi dunia yang sedang di masa sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik masalah krisis pangan, krisis energi, dan ancaman inflasi, Presiden mengingatkan krisis pangan dan energi harus dihadapi dengan persiapan matang. Tetapi ancaman krisis pangan bisa menjadi peluang karena lahan di tanah air sangat besar namun belum dimanfaatkan. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami. Dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan harus betul-betul disiapkan betul. Energi betul-betul harus dikalkulasi betul. Karena separuh dari energi kita itu impor. Dan kita ini negara besar. Pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, untuk rumah tangga, dan lain-lainnya. Padahal saat ini masyarakat sudah kelabakan dampak terus melonjaknya harga bahan pangan, seperti yang dialami sejumlah rumah makan di Kota Depok, Jawa Barat. Akibat dari kenaikan harga cabai, pendapatan mereka turun drastis hingga lebih dari 50%. Harga cabai yang berada di angka Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram membuat pedagang harus mengeluarkan modal lebih besar. Agar tetap bertahan, sejumlah rumah makan harus menggunakan tomat lebih banyak dalam membuat sambal dan menu makanan lainnya yang diolah menggunakan cabai. Lebih dari 50%. Sementara di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kenaikan harga telur ayam membuat pengusaha kue lapis bolu terancam gulung tikar. Sebab bahan baku utama kue lapis dan bolu gulung adalah telur ayam. Saat ini harga telur ayam Rp31.000 per kilogram. Kenaikan harga telur membuat pendapatannya melorot dari sebelumnya mencapai Rp4 juta, kini hanya Rp800.000, tetapi itu pun sulit didapat. Strategi lainnya dari harga telur aja kan udah naik, makanya saya dari telur yang bagus itu yang normal saya lari ke telur yang kulitnya pecah, itu beda 5.000 per kilonya dari peternakannya. Cuman tetap aja masalah keuntungan itu turun drastis, pokoknya sering nombok aja lah. Masyarakat berharap pemerintah melakukan tindakan konkret, sebab kenaikan harga telah terjadi sejak lama namun belum ada tanda-tanda turun. Tim Liputan, JAK TV. Ya, untuk membahas terkait masalah naiknya harga kebutuhan pokok dan kesiapan Indonesia untuk menuju krisis pangan ini, sudah tergabung bersama saya melalui via Zoom. Ada Bang Amin Aka, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam, Bang Amin. Selamat malam, Mas Ishakan. Iya, dan kemudian juga ada Bang Ahmad Kailani, pengamat persaingan usaha. Selamat malam, Bang. Pak Ishak. Baik, mendengar suara saya ya? Pak Amin. Ya, baik. Mas Ahmad. Baik. Saya ke Bang Amin terlebih dahulu. Bang Amin, ini harga cabai makin pedas nih Bang, dengan kondisi saat ini apalagi Indonesia, dan Pak Jokowi sudah mengatakan Indonesia bersiap untuk krisis pangan. Bagaimana kondisinya dan tanggapan Anda, Bang Amin? Jadi untuk kenaikan harga pangan ini kan sesuatu yang sering terjadi.
sebetulnya kenaikan harga pangan ini ada yang sifatnya controllable, ada yang uncontrollable. Ada yang bisa dikendalikan oleh pemerintah, dimanage dengan tata kelola yang bagus gitu. Ketika panen, misalnya tadi terkait cabai, ketika panen ini diborong oleh misalnya Bulog, oleh BUMN pangan, sekarang udah ada badan pangan, kemudian diolah, bahkan bisa mengembangkan bekerjasama dengan UMKM begitu, sehingga masyarakat tidak terpaku pada cabai mentah dasar itu, tapi bisa dengan cabai olahan gitu. Karena kalau tidak dengan tata kelola yang bagus, manajemen yang bagus, ini merugikan semua pihak. Tatkala barang langka seperti ini, konsumen sangat dirugikan. Tapi ketika panen, coba kita dengar beberapa waktu yang lalu di Lumajang, di beberapa daerah, cabai itu dibuang-buang karena tidak laku. Bukan saja cabai, ada tomat, ada buah apa lagi dibuang ya oleh petani ya, yang mereka merasa sangat kecewa, tidak dihargai ya usahanya. Udah faktor produksinya mahal, beli bibitnya mahal, pupuknya mahal, tenaga kerjanya mahal. Begitu panen tidak terserap, harganya sangat mengecewakan. Jadi ini memang pemerintah harus hadir ya, membenahi masalah yang sudah rutin terjadi ini dari hulu sampai hilirnya. Memang kalau yang tadi dikatakan oleh Pak Jokowi terkait dengan krisis dunia, ada misalnya sekarang perang Rusia Ukraina, sama apa namanya Rusia ya, yang menyerang negara tetangganya, ini menyebabkan dampak kenaikan sebagian sumber pangan karena memang bersumber dari kedua negara tersebut. Itu bisa kita maklumi, itu faktor yang sifatnya uncontrollable. Baik, Bang Amin, terkait dengan yang Bang Amin sampaikan tadi, kalau tidak salah beberapa waktu lalu ada pertemuan dengan di DPR dengan Kementerian Perdagangan, Bang. Apa itu disampaikan? Ya, itu sudah sering disampaikan oleh teman-teman. Bahkan kita itu sangat kecewa dengan pemerintah untuk produksi yang Indonesia saja ini surplus bahkan berlimpah seperti minyak goreng, rakyat itu dibuat menderita dengan harganya yang melambung karena pengaruh dari harga CPO dunia yang naik sangat besar gitu loh. Apa hasilnya setelah disampaikan, Bang? Ya kan selama ini pemerintah selalu berkelit ya, melahirkan berbagai macam kebijakan dan tidak ada satupun kebijakan yang berjalan dengan baik. Karena ternyata kita juga temukan kenyataannya pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Baik, jadi menurut Bang Amin ini hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, Bang ya? Iya, yang saya tahu begitu. Bahkan wacana terakhir, coba kita dengar, baru ini saya ditanya oleh banyak media, ada rencana penghapusan minyak goreng curah. Nah ini gimana? Petugas pemerintah kan justru menyediakan minyak goreng curah dengan harga HET yang sudah ditetapkan berapa? 14.000 per liter. Ini kok malah harga HET belum benar tercapai, kok malah ujuk-ujuk mau dihapuskan minyak goreng curah. Apakah rakyat kecil ini harus membeli minyak goreng kemasan harganya 24.000 per liter itu? Kan kasihan. Baik, Bang Kailani. Bang Kailani, ada yang mau disampaikan terkait dengan himbauan dari Pak Jokowi terkait dengan Indonesia ini bersiap untuk mengalami krisis pangan begitu, Bang? Ditangani oleh pemerintah misalnya gitu ya, itu berarti ada potensi penumpang gelap dari kondisi pangan yang sedang mahal di luar negeri, dan ketika dia tiba di Indonesia justru lebih mahal lagi karena struktur eksportir atau importir itu juga sudah sangat oligopolis akhirnya gitu. Jadi pemerintah di sini menurut saya itu juga harus melihat sisi ada tidak potensi pelaku usaha itu menggunakan kekuasaannya, dominasi untuk mengendalikan harga di dalam negeri. Benar bahwa di luar negeri tengah terjadi masalah ya, terutama dari negara-negara yang sedang berkonflik. Baik. Saya masih belum bisa menangkap jelas dengan apa yang Bang Kailani sampaikan. Nanti kita akan coba perbaiki saluran kita, Bang Kailani. Kita jeda sejenak usai pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.